Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan video presentasi kali ini. Di sini, perkenalkan saya Syifa Fauzia Rahayu sebagai moderator dari kelompok 1 dengan NIM 2151605. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Nurul Salma Rahmadina dengan NIM 2151006 dan juga Rena Anggun Rahayu dengan NIM 2151205. Nah, sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar pendidikan, bahwa kami mengangkat judul besar yaitu Hakikat Manusia dan Pendidikan serta Esensi Pendidikan. Sehingga judul besar ini akan dibagi menjadi 4 subjudul. Di antaranya, yang pertama, pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia yang akan dibahas oleh saya sendiri, Syifa Fauzia Rahayu. Untuk yang poin kedua atau subjudul yang kedua yaitu tentang hubungan hakikat manusia dengan pendidikan yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nurul Salma Rahmadina. Dan poin ketiga dan keempat tentang pendidikan, martabat dan hak asasi manusia juga esensi pendidikan akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rena Anggun Rahayu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak ke subjudul yang pertama yaitu tentang pengertian dan aspek-aspek hakikat manusia. Sebelum kita lanjut ke hakikat manusia sendiri, sebenarnya ketika kita mengkaji tentang hakikat manusia dan pendidikan itu tidak perlu jauh-jauh mencari di buku terjemahan, riset, penelitian, atau mungkin pengertian-pengertian yang rumit dari beberapa ilmuwan. Kita hanya perlu berkaca di depan cermin, menatap lamat-lamat diri kita. Karena kita itu adalah seorang manusia dan manusia yang tengah mengenyam pendidikan, khususnya di bangku kuliah, seperti itu. Ketika kita sudah menatap lamat-lamat diri kita, lalu timbul pertanyaan di dalam diri kita. Apa sih kita? Apa sih tujuan kita diciptakan? Apa sih tujuan hidup kita, cita-cita hidup kita, harapan hidup kita ke depannya itu apa? Terus kontribusi kita di dunia itu apa? Seperti itu. Karena memang manusia itu adalah makhluk bertanya. Jadi ketika kalian menatap cermin lalu timbul pertanyaan, ingin mengetahui diri kalian sendiri, ingin mengetahui tentang lingkungan kalian, maka kalian itu sudah mengkaji namanya hakikat manusia dan juga pendidikan yang sedang kalian tempuh. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Nah, atas dorongan hasrat yang ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri seperti tadi. Apa itu kita? Kita sebagai manusia itu punya tujuan apa diciptakan di dunia? Seperti itu. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Seperti dalam pepatah Arab disebutkan bahwa manusia itu adalah termasuk hayawanun, termasuk hewan. Namun ditambahkan, diimbuhkan hayawanun natiq, yaitu hewan yang berpikir, hewan yang memiliki akal. Nah, beda dengan makhluk hidup yang lainnya, karena makhluk hidup itu seperti yang disebutkan oleh salah satu dosen pendidikan Pancasila, bahwa makhluk itu ada 3, makhluk cici, makhluk ulin, dan juga makhluk mikir. Nah, makhluk mikir itu adalah kita, manusia. Seperti itu. Sehingga memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan makhluk hidup yang lainnya. Nah, seperti manusia itu memiliki karakteristik esensial, sehingga memang banyak penyebutan-penyebutan dari ahli yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah animal rasional, animal symbolikum, homo faber, homo sapiens, homo sisius, dan sebagainya. Itu. Dan karena manusia itu adalah
makhluk bertanya, dalam rentang ruang dan waktu, manusia itu telah dan selalu berupaya untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Nah, hakikat manusia sendiri itu sudah dipelajari oleh beberapa pendekatan seperti common sense, ilmiah, filosofis, ataupun religi, dan juga melalui berbagai sudut pandang seperti biologi, sosiologi, antropobiologi, psikologi, dan juga politik. Nah, melalui sudut pandang tadi sebenarnya yang lebih spesifik tentang hakikat manusia itu adalah tugas antropologi. Mengapa tugas antropologi itu? Karena dalam antropologi dibahas manusia berkenaan dengan yang pertama, asal-usul keberadaan manusia, yang mempertanyakan apakah beradanya manusia di dunia ini yang kebetulan saja sebagai hasil evolusi atau hasil ciptaan Tuhan. Yang kedua, struktur metafisika manusia, apakah yang esensial dari manusia itu badannya atau jiwanya atau kolaborasi keduanya. Yang ketiga adalah berbagai karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Louis Lehay, bahwa sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Nah, itu adalah pengertian dari hakikat manusia menurut Louis Lehay pada tahun 1985. Nah, menurut Louis Lehay juga bahwa aspek-aspek hakikat manusia itu ada 7. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, itu tuh berkenaan dengan asal-usulnya ya. Nah, yang kedua itu dilihat dari struktur metafisikanya, bahwa manusia itu ada sebagai kesatuan badan ruh. Lalu dilihat dari karakteristik dan makna eksistensinya, manusia itu, aspek manusia itu sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk beragama. Nah, kita akan bahas satu persatu ya aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, aspek hakikat manusia yang berkenaan dengan asal-usulnya adalah pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Itu karena memang terdapat dua pandangan filsafat yang berbeda tentang asal-usul alam semesta. Yang pertama yaitu evolusionisme dan yang kedua yaitu kreasionisme. Nah, apa itu evolusionisme? Nah, menurut evolusionisme itu alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh sang pencipta atau prima causa, melainkan ada dengan sendirinya. Alam semesta berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. Lalu yang kedua adalah kebalikan dari evolusionisme. Kreasionisme itu menyatakan bahwa adanya alam semesta adalah sebagai hasil ciptaan suatu creative cause atau personality yang kita sebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang menganut teori yang tadi, evolusionisme itu adalah Herbert Spencer dan juga Konosuke Matsushita. Sedangkan untuk penganut teori kreasionisme itu Thomas Aquinas dan Al-Ghazali. Itu sebagai itu adalah teori tentang asal-usul manusia itu. Ya, kita memang tidak dapat memungkiri tentang adanya proses evolusi dalam semesta termasuk pada diri manusia. Namun, atas dasar keyakinan agama tentu saja kita tak dapat menerima pandangan yang menyatakan keberadaan manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Bahkan dalam metafisika, khususnya dalam kosmologi, paham evolusionisme juga ditentang. Karena segala sesuatu yang ada harus mempunyai suatu sebab. Nah, sebab yang pertama adalah sumber bagi sebab-sebab yang lain tidak berada sebagai materi, melainkan sebagai pribadi atau kholik atau pencipta, seperti itu. Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan. Itu menurut N.I. Sulaiman 1988. Antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya, seperti itu. Sehingga memang manusia itu, hakikat manusia itu asal usulnya itu adalah sebagai makhluk Tuhan.
Kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Sebagai kesatuan badani rohani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, serta mempunyai tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan potensi untuk berbuat baik, potensi cipta, rasa, karsa, dan memiliki potensi untuk berkarya. Adapun dalam eksistensinya, manusia memiliki aspek individualitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan, dan keberagaman. Implikasinya, maka manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi, memiliki historisitas dan dinamika. Maka manusia itu sebagai kesatuan badan roh, tidak hanya badan atau tidak hanya rohaninya saja, tapi adalah kesatuan badan dan roh. Seperti itu. Aspek yang ketiga, yang berkenaan dengan eksistensinya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Nah, maksudnya gimana? Karena manusia sebagai makhluk individu itu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Nah, yang selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Karena memang kita hidup di dunia itu tidak sendiri, tidak bisa lepas dari yang namanya pergaulan dengan manusia yang lain dalam bermasyarakat gitu, dan juga menempati kedudukan atau status tertentu. Nah, selain tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, timbul kesadaran diri, juga timbul kesadaran sosial. Nah, melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Gitu. Nah, untuk pengaruh timbal balik dan sosialisasi atau interaksi sosial yang terjadi antara manusia itu harus bersifat mutualisme, saling menguntungkan, karena memang disebutkan dalam hadis khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Seperti itu. Dan juga hubungan antara manusia itu harus subjek dengan subjek, bukan merasa antara subjek dengan objek gitu, karena mereka pun manusia. Nah, selanjutnya itu aspek hakikat manusia itu yang selanjutnya itu manusia sebagai makhluk berbudaya. Karena setelah tadi makhluk yang bertanya, lalu memiliki akal pikiran, sehingga manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Nah, selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial. Sehubungan dengan hal ini dapatlah dipahami. Pernah Henderson pada tahun 1959 menyatakan, man is creature who makes moral distinction. Only human beings question whether act is morally right or wrong. Manusia adalah yang membuat norma. Hanya manusia yang bisa membedakan mana yang benar dan juga yang salah. Nah, karena memang makhluk atau manusia gitu memiliki kebebasan, manusia tuh harus dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilih. Karena kita dibekali akal pikiran oleh Tuhan, maka kita dibekali juga hal-hal agar kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dipilih oleh kita, mana yang harus ditinggalkan oleh kita. Lalu yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Karena memang tadi asal usul kita adalah diciptakan oleh Tuhan, maka kita pun memiliki keyakinan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan yang kita percayai. Baik itu kan di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, Katolik. Nah, maka kita pun merasa bahwa kita telah diciptakan oleh Tuhan, maka kita harus ada timbal balik. Bukan timbal balik. Sebagai rasa syukur kita karena Tuhan telah menciptakan kita, maka kita beribadah dan mentaati segala yang telah diperintahkan dan juga menjauhi yang dilarangnya. Seperti itu. Mungkin untuk pengertian hakikat manusia dan aspek-aspeknya dicukupkan sekian. Sambung ke materi yang kedua, subjudul yang kedua, yaitu tentang hubungan hakikat manusia dengan pendidikan yang akan disampaikan oleh Nurul Salma Rahmadina. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang telah disebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Oke, pada sub ini akan dikaji tentang hubungan, sebab dan akibat dari makna hakikat manusia terhadap pendidikan. Hal ini meliputi dua pokok permasalahan, yaitu tentang mengapa manusia harus atau perlu dididik dan mengapa manusia mungkin atau dapat dididik. Menurut M.J. Langfeld, bahwa manusia itu bisa disebut sebagai animal educandum atau bahwa manusia itu perlu dididik dan mendidik, dan animal educable atau manusia itu dapat dididik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai animal educandum, mengandung 3 asas antropologis. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang belum selesai. Manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya, manusia digerakkan oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Dalam istilah Martin Heidegger, benda-benda disebut sebagai yang berada, dan bahwa benda-benda itu hanya vorhanden, artinya hanya terletak begitu saja di depan orang tanpa ada hubungannya dengan orang itu. Benda-benda baru berarti sebagai sesuatu, misalnya sebagai kursi, jika dihubungkan sebagai manusia yang membuatnya, yang memeliharanya, atau menggunakannya. Sebaliknya, manusia, ia bereksistensi di dunia, artinya manusia secara aktif mengadakan dirinya, tetapi bukan dalam arti menciptakan dirinya sebagaimana Tuhan menciptakan manusia, melainkan manusia harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya. Dia harus bertanggung jawab menjadi apa atau menjadi siapa nantinya. Bereksistensi berarti merencanakan, berbuat, dan menjadi sehingga setiap saat manusia dapat menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Dalam kalimat lain, dapat dinyatakan bahwa manusia bersifat terbuka. Manusia adalah makhluk yang belum selesai mengadakan dirinya. Untuk tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya, ingin menjadi apa atau menjadi siapa di masa depannya. Andaikan seseorang menentukan pilihan dan berupaya untuk tidak menjadi manusia atau tidak mewujudkan aspek-aspek hakikatnya sebagai manusia, maka berarti yang bersangkutan menurunkan martabat kemanusiaannya. Betul? Berbagai aspek hakikat manusia pada dasarnya adalah potensi yang harus diwujudkan setiap orang. Oleh sebab itu, berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok manusia ideal, merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan. Sosok manusia ideal tersebut belum terwujud, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Yang selanjutnya, perkembangan manusia bersifat terbuka. Untuk yang pertama, berbeda dengan hewan, kelanjutan hidup manusia menunjukkan keragaman. Ragam dalam hal kesehatannya, dalam dimensi kehidupan individualitasnya, sosialitasnya, keberbudayaannya, kesusilaannya, dan keberagamaannya. Yang kedua, saat dilahirkannya, manusia belum mempunyai spesialisasi tertentu, maka spesialisasinya itu harus diperoleh setelah ia lahir dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Nah, selanjutnya manusia sebagai animal educable. Yang pertama, asas potensialitas. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan berbagai potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia akan mampu menjadi manusia. Tetapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan.
Contohnya dalam aspek kesusilaan, manusia diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang diakui. Ini adalah salah satu tujuan pendidikan atau sosok manusia ideal berkenaan dengan dimensi moralitas. Apakah manusia dapat atau mungkin dididik untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah dapat atau mungkin, sebab sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat baik. Demikian pula dengan potensi-potensi lainnya. Berbagai hal itu dapat disimpulkan bahwa manusia akan dapat dididik karena ia memiliki berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Yang kedua yaitu asas dinamika. Manusia selalu aktif dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang telah dicapainya. Ia berupaya untuk mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal, baik dalam rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal atau manusia ke manusia, maupun vertikal atau transendental, manusia kepada Tuhan. Jika ditinjau dari sudut pendidik, pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri atau peserta didik memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Oleh karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Oke, untuk yang ketiganya yaitu asas individualitas. Individu antara lain memiliki kediri sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lain dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri. Sebagai individu, ia tidak pasif melainkan bebas dan aktif berupaya untuk mewujudkan dirinya. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana kehendak pendidik dengan mengabaikan dimensi individualitasnya, manusia atau peserta didik. Di pihak lain, manusia sesuai dengan individualitasnya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Oleh karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Baik, untuk poin yang keempatnya yaitu asas sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Kenyataan ini memberikan kemungkinan bagi manusia untuk dapat dididik, sebab upaya bantuan atau pengaruh pendidikan itu disampaikan justru melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia, dan bahwa manusia dapat menerima bantuan atau pengaruh pendidikannya juga melalui interaksi atau komunikasi dengan sesamanya. Untuk yang kelima yaitu asas moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya atau aspek moralitas. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu, serta diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas, karena itu aspek moralitas memungkinkan manusia untuk dapat dididik. Atas dasar berbagai asas di atas, pendidikan mutlak harus dilaksanakan. Jika berbagai asumsi tersebut diingkari, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa manusia tidak perlu dididik, tidak akan dapat dididik, karena itu kita tak perlu melaksanakan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Salma Rahmadina yang telah memaparkan materi subjudul yang kedua. Lanjut ke materi subjudul 3 dan 4 tentang
pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia juga esensi pendidikan yang akan dibahas oleh Rena Anggun Rahayu. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Yang pertama, pendidikan sebagai humanisasi atau upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Maka, pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya membantu manusia untuk dapat bereksistensi sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Nah, manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika ia mampu merealisasikan hakikatnya secara total, maka pendidikan hendaknya merupakan upaya yang dilaksanakan secara sadar dengan bertitik tolak pada asumsi tentang hakikat manusia. Dan dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia menyadari potensi yang dimiliki, yaitu sebagai makhluk berpikir. Yang kedua, pendidikan sebagai hak yang harus diberikan kepada setiap orang. Nah, hidup bagi manusia bukan sekedar hidup sebagaimana hidupnya tumbuhan atau hewan, melainkan hidup sebagai manusia. Hak hidup bagi manusia mengimplikasikan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak inilah yang diperjuangkan berbagai organisasi internasional belakangan ini untuk dimasukkan sebagai tambahan daftar hak asasi manusia. Pada masa itu, hak asasi manusia diinjak-injak oleh pengusaha pemerintah monarki dan absolutisme. Tercatat dalam sejarah di Eropa. Pada awalnya, melalui pendidikan, hak asasi diupayakan agar diperoleh setiap individu warga negara. Nah, selanjutnya, hak asasi manusia mengimplikasikan hak pendidikan dan demokrasi pendidikan. Pendidikan harus bersifat demokratis dan dilaksanakan kewajiban belajar. Mengenai hal ini, sehari setelah proklamasi kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sekalipun menghadapi berbagai kendala, program wajib belajar telah dimulai sejak tahun 1950 dan sampai kini terus diupayakan. Orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagai jaminan akan hak pendidikan bagi setiap individu atau warga negara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Materi selanjutnya yaitu tentang esensi pendidikan. Esensi pendidikan adalah pembentukan karakter sesuai dengan pandangan hidup way of life sebuah bangsa. Payung karakter individu, keluarga, dan masyarakat adalah pandangan hidup bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, esensi pendidikan bagi sebuah bangsa adalah roh pendidikan yang mampu membangun karakter bangsa itu sendiri. Nah, dalam pendidikan itu ada 3 ranah taksonomi Bloom, yaitu yang pertama, kognitif, yang artinya mengembangkan keahlian anak melalui pengetahuan. Yang kedua, psikomotorik, yang artinya atau dapat ditinjau melalui aspek keterampilan anak yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga adalah afektif, ditinjau dari aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rena yang telah memaparkan materinya. Sekaligus menutup presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kekurangan murni dari kelompok kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.